Allah, doa belajar dan hadis amal jariah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik serta amal ibadah yang diterima. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat dan berilah rezeki kepada kami berupa pemahaman dari ilmu tersebut. Hadits amal jariah. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath: shadaqah jariyah aw 'ilmin yantafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu. Ketika anak cucu Nabi Adam telah wafat, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat baginya. Yang ketiga, anak soleh yang senantiasa mendoakan, bersyukur dan tidak mengeluh serta buat bangga orang tua kita. Pembahasan subbab A, pengertian qada dan qadar. Mari kita pelajari bersama, tetap semangat. Qada dan qadar atau yang dikenal takdir secara istilah, iman kepada takdir adalah meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa semua yang terjadi, yang baik maupun yang buruk, merupakan keputusan Allah. Subbab yang kedua B, kewajiban mengimani takdir. Takdir merupakan rukun iman yang ke-6, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, tu'minu bil qadari khairihi wa syarri. Hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim. Dan kamu beriman kepada takdir, apakah yang baik ataupun yang buruk. Hadis ini adalah potongan hadis Jibril yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Masih subbab yang kedua, kewajiban mengimani takdir. Rasulullah SAW bersabda, walau anfaqta mithla uhudin dhahaban fi sabilillah ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dan seandainya kamu menginfakkan hartamu emas seberat gunung di jalan Allah, maka Allah tidak menerimanya sampai kamu mengimani takdir. Sub pembahasan yang ketiga, C, tingkatan iman kepada takdir. Yang pertama, al-ilmu, mengetahui. Yang kedua, al-kitabah, penulisan. Yang ketiga, al-masyiah, kehendak. Dan yang keempat, al-khalq, penciptaan. Tingkatan iman kepada takdir yang pertama, al-ilm, mengetahui. Sebagaimana yang Allah firmankan, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawat wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Surah At-Talaq ayat 12. Allah yang telah menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tingkatan iman kepada takdir yang kedua, Alkitabah, penulisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Tingkatan iman kepada takdir yang ketiga adalah al-masyiah, kehendak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Takwir ayat 29, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Tuhan seluruh alam. Tingkatan iman kepada takdir yang keempat adalah al-khalq, penciptaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha pemelihara atas segala sesuatu. Sub pembahasan yang keempat, memahami takdir dengan benar. Yang pertama, bahwasanya manusia juga punya kehendak, sebagaimana di dalam surah An-Naba ayat 39. Yang kedua, takwa semampu kita, sebagaimana dalam surah At-Taghabun ayat 16. Dan yang ketiga, tidak boleh kita berbuat maksiat dengan alasan takdir. Memahami takdir dengan benar, yang pertama, bahwasanya manusia juga punya kehendak.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naba ayat 39, "Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba." Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Yang kedua, memahami takdir dengan benar, yaitu takwa semampu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 16, "Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u." Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarkanlah serta taatlah. D. Memahami takdir dengan benar. Yang ketiga, tidak boleh berbuat maksiat dengan alasan takdir. Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'adahu minan nar wa maq'adahu minal jannah." Qalu, "Ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nadawul amal?" Qal, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Tidaklah bagi seorang itu kecuali sudah ditetapkan tempatnya di neraka ataupun di surga. Kemudian para sahabat pun menanggapi, "Wahai Rasulullah, kenapa kita tidak pasrah saja terhadap kitab atau takdir kita dan meninggalkan amal kita?" Kemudian beliau pun menjawab, "Beramallah, maka setiap kalian pasti dimudahkan sesuai dengan apa yang ditetapkan." Pembahasan yang kelima, manfaat beriman kepada takdir. Yang pertama, menambah semangat dalam beramal. Yang pertama, menambah semangat dalam beramal. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Al-Quran dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Yang kedua, terhindar dari sikap sombong. Karena tahu diri, manusia tidak mampu mengetahui masa depan. Maka disinilah sebenarnya lemah dan membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, manfaat beriman kepada takdir yaitu menghilangkan berbagai penyakit sosial. Maka seseorang tidak akan iri dan dengki karena memang semua adalah atas takdir Allah. Manfaat beriman kepada takdir yang keempat adalah menumbuhkan keberanian. Seseorang tidak takut mati karena memang semua atas takdir Allah. Maka ketika seseorang tidak takut mati, dia pun akan berani. Kemudian yang kelima, mengokohkan berbagai macam iman. Seseorang akan tetap berikhtiar dan tawakal. Begitu juga dia gemar berderma untuk menempuh takdirnya. Ketika dia mengetahui bahwasanya ikhtiar dan tawakal adalah jalan yang ditempuh untuknya, maka dia pun semakin beramal soleh dan menambah keimanannya. Yang keenam, menguatkan langkah dalam berdakwah. Seseorang akan tetap menyampaikan kalimat hak dan tidak takut tercaan serta gangguan lain, karena itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mufradat. Ada beberapa mufradat untuk memudahkan kita dalam belajar dan menghafal baik itu ayat Al-Quran ataupun hadis. Di antaranya yughayyiru, mengubah, muyassarun, dimudahkan, yasha, berkehendak, alf, 1000, qabila, menerima, syar, buruk. Demikian pelajaran kita, namun marilah kita berdoa kepada Subhanahu wa taala agar senantiasa menambahkan ilmu kepada kita semua. Dengan salah satu di antara doanya, zadanallahu ilman wa hirsan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kita ilmu dan semangat. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan hubungi nomor berikut, dan ini emailnya, dan saya Danang Suro. Dan semoga yang kita pelajari hari ini bukan hanya untuk dipahami saja, namun juga hendaknya untuk diamalkan. Mari kita kunjungi website kami di koruba.com, mantaba.com, kitab MyEid, hadiah MyEid, Zurni MyEid. Dan terima kasih sekali untuk Slides Carnival, juga Unsplash. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita kali ini, marilah kita berselawat untuk Nabi SAW dan berdoa untuk orang tua kita. Kita berselawat untuk Nabi karena melalui jasa beliau lah kita mengetahui ilmu dan iman. Marilah kita bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Begitu pula kita mendoakan kepada orang tua kita, karena melalui wasilah mereka berdua lah kita bisa belajar, kita mendapatkan nafkah dari mereka berdua. Maka kita berdoa untuk keduanya, Rabbighfirli wali walidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah menyayangiku sewaktu kecil. Demikian, sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.